Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alvina Khairul Awalin dari kelas Tadris IPS 6B. Di sini saya akan membahas mengenai materi KKL kedua kita yang hari keempat, yaitu mengenai business plan. Nah, apa itu business plan? Nah, di sini sebelum kalian mengetahui pengertian business plan, saya akan menjelaskan mengenai business plan merupakan salah satu dari 5 hal yang harus Anda pahami sebelum memulai bisnis. Meskipun kelima hal ini terdengar kurang bermanfaat dalam kurun waktu yang pendek, namun tanpa kelima hal ini Anda akan kesulitan dalam mempertahankan bisnis Anda. Sebelum Anda mulai bisnis, hal pertama yang harus Anda pahami adalah target konsumen dan manfaat produk Anda. Yang kedua, memulai langkah kecil dan nyata dalam memulai bisnis. Yang ketiga, memahami keunggulan, kekuatan Anda. Yang keempat, mencari mentor dalam berbisnis. Dan kelima adalah membuat bisnis plan ini. Nah, kemudian kita bahas secara rinci apa itu business plan. Nah, definisi business plan itu adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis Anda. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Nah, pembuatan dokumen ini itu bertujuan untuk mencantumkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Nah, selain itu, suatu business plan juga bisa dijadikan arahan tentang bagaimana suatu perusahaan mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan yang ada di masa depan. Oleh sebab itu, pembuatan dokumen ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus disusun secara matang. Nah, kemudian kita akan membahas jenis-jenis business plan. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama ada startup business plan. Nah, sebelum memahami bagaimana cara menyusun business plan yang baik, kita harus memahami dulu tentang berbagai jenis business plan. Ini yang startup business plan merupakan jenis business plan yang akan menjelaskan perusahaan yang hendak didirikan. Startup business plan memiliki kandungan produk atau jasa yang hendak Anda tawarkan pada publik, evaluasi kompetitor, evaluasi pasar, tim marketing, berbagai faktor resiko, serta sistem manajemen yang nantinya akan diterapkan. Nah, dalam dokumen ini juga terkandung berbagai proyeksi terkait keuntungan, pemasukan, pengeluaran. Business plan jenis ini bisa dibilang cukup lengkap sehingga sangat sesuai untuk disajikan pada calon investor. Nah, kemudian ada strategis business plan. Nah, strategis business plan ini adalah salah satu jenis business plan yang cukup rumit dibandingkan dengan jenis business plan sebelumnya. Dalam dokumen ini terdapat berbagai hal yang lebih spesifik dalam menjelaskan tujuan atau objektif yang hendak diraih oleh perusahaan. Kemudian ada Operations Business Plan. Operation Business Plan ini merupakan salah satu business plan yang dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Di dalam dokumen ini tercantum perencanaan dan peraturan tentang jalannya suatu perusahaan. Nah, lebih lanjut lagi, dalam dokumen ini juga tercantum berbagai tanggung jawab untuk setiap orang yang berkepentingan dalam perusahaan. Kemudian ada development business plan. Nah, development business plan itu apa? Nah, penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun
Di dalam bisnis plan ini terkandung seluruh kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. Nah, untuk itu dokumen ini bisa digunakan untuk pihak internal atau pihak eksternal. Kemudian yang terakhir ada growth business plan. Ini merupakan bisnis plan yang di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar bisa mendapatkan lebih banyak modal dari investor. Tapi jika bisnis semua ini dimanfaatkan untuk keperluan eksternal, maka dokumennya harus berisi penjelasan yang detail terkait perusahaan, struktur manajemen, serta pihak apa saja yang menduduki posisi penting. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat business plan itu? Nah, setelah kita memahami pengertian, setelah kita memahami jenis-jenisnya, kita belajar tentang caranya. Yang pertama, lakukanlah lebih banyak riset sebelum membuat business plan. Nah, hal pertama yang harus Anda siapkan adalah berbagai pertanyaan yang akan membantu Anda dalam menentukan produk apa yang terbaik. Anda bisa bertanya pada diri sendiri terkait unique selling point dari produk Anda sehingga produk Anda bisa terlihat unggul di mata pelanggan. Nah, Anda juga harus bertanya tentang kenapa pelanggan atau konsumen Anda harus memilih produk tersebut, siapa target pasarnya, dan kapankah waktu terbaik dalam mengenalkan produk Anda di pasar. Nah, pertanyaan-pertanyaan dengan dasar 5W1H ini akan sangat membantu Anda dalam menjalankan bisnis. Kemudian, lakukanlah analisa pasar untuk mengetahui persaingan bisnis yang hendak Anda masuki. Nah, yang kedua, cobalah untuk membuat company profile. Nah, bisnis plan yang baik harus memiliki informasi lengkap perusahaan secara detail. Informasi ini bisa Anda tuangkan dalam suatu company profile yang di dalamnya terdapat nama perusahaan, alamat kantor, nama direksi atau komisaris, sejarah terbentuknya perusahaan, bidang industri dan produk yang ditawarkan pada konsumen. Company profile ini bisa memuat aset perusahaan, visi dan misi perusahaan serta target pasar. Dengan membuat company profile yang baik, maka perusahaan Anda akan memiliki nilai kredibilitas yang baik. Nah, selanjutnya tentukanlah tujuan bisnis Anda. Nah, adanya penataan tujuan dalam dokumen bisnis plan mampu membuat para calon investor ataupun pihak stakeholder dalam memahami tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan. Tapi Anda juga harus melengkapinya dengan cara atau langkah-langkah dalam meraih tujuan tersebut. Untuk itu, rumuskanlah berbagai langkah untuk meraih tujuan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, siapkanlah seluruh dokumen yang dibutuhkan. Nah, terdapat beberapa dokumen lain yang harus Anda butuhkan selain company profile untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Nah, untuk itu Anda memerlukan catatan laporan keuangan, arus kas, lisensi, dan lain-lain. Berbagai dokumen tersebut akan menjadi perhatian penting bagi para investor sebelum akhirnya mereka mau menanamkan modalnya. Kemudian jelaskan dengan rinci barang atau jasa Anda. Nah, terdapat beberapa aspek yang harus Anda jelaskan dengan baik, yaitu penjelasan tentang cara kerja produk, pricing model, dan alasan dibalik model tersebut, target customer utama, alasan kenapa produk Anda lebih unggul dari produk jenis lainnya, dan strategi pemasaran serta penjualan. Kemudian, buatlah marketing plan. Nah, marketing plan berguna agar bisnis Anda mempunyai rencana pemasaran yang lebih solid. Dalam suatu marketing plan, Anda cukup menyertakan latar belakang proyek, visi dan misi, pernyataan masalah, tujuan dan objektif yang ingin diraih serta target konsumen Anda. Kemudian sesuaikan pada target pembacanya. Setiap jenis bisnis plan ditunjukkan untuk pembaca yang berbeda-beda. Terdapat
yang hanya untuk keperluan internal, ada juga yang dibuat khusus untuk para investor dan pimpinan perusahaan. Nah, untuk beberapa pihak tertentu, Anda hanya harus mencantumkan beberapa hal yang spesifik saja dalam dokumen ini. Dengan begitu, Anda bisa lebih fokus dalam menekankan aspek tertentu saja yang memang harus dipahami oleh pembaca. Nah, dengan begitu Anda bisa membuat beberapa versi bisnis plan. Hanya saja Anda harus memastikan berbagai data faktual dalam bisnis plan tersebut guna menghindari adanya kekeliruan di kemudian hari. Kemudian ini ada informasi penting. Yang terakhir, buatlah analisis bisnis dan proyeksi keuangan. Nah, ini penting untuk Anda yang memiliki bisnis kecil dan berencana ingin mengembangkan usaha, maka Anda harus mencantumkan hasil analisa perusahaan Anda. Beberapa hal yang wajib Anda sampaikan dalam poin ini adalah banyaknya pemasukan dan pengeluaran, serta neraca aset dan juga utang piutang perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membuktikan bahwa kondisi keuangan Anda sedang sehat, sehingga sudah siap untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, sekian dari saya. Mungkin mengenai itu yang saya sampaikan tentang business plan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.